Sobat PAL dimanapun Sobat PAL semua berada, kembali lagi bersama saya Zen Arfian. Pada PAL Talk Mana pada edisi kali ini kita akan mengangkat edisi yang sangat spesial, episode yang sangat spesial, yaitu dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2020. PAL Talk pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema Sumpah Pemuda, Millennials, bisa apa? Nah, pada kesempatan kali ini kita memiliki bintang tamu atau guest yang juga spesial. Siapa lagi kalau bukan Bapak Rarya Budi Harta. Sosok muda dan penuh energi, menjabat sebagai General Manager Corporate Secretary PT PAL Indonesia Persero saat ia berusia 32 tahun. Rarya Budi Harta memberikan warna dan semangat baru bagi PT PAL dengan turut serta pada beberapa agenda internasional sebagai delegasi Indonesia pada kunjungan ke beberapa negara seperti pertemuan bilateral pemerintah Indonesia dan Qatar, 17 Indonesia Australia Defense Strategic Dialogue, serta sebagai delegasi dari perusahaan pada agenda Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibitions, Indonesia Africa Infrastructure Dialogue, serta sebagai ketua pelaksana rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di PT PAL. Dibalut semangat muda yang membara, Rarya Budi Harta menjadi teladan bagi pemuda untuk terus berkarya bagi Indonesia. Selamat pagi Pak. Selamat pagi sehat, Mas. Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Semoga sehat dan semangat. Sehat dan semangat. Oke, Sobat PAL semua yang ada dimanapun, pada kesempatan kali ini, pada tapping PAL Talk pada kesempatan kali ini, Bapak tentunya kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Oh iya, pasti. Kita tetap menjaga jarak walaupun kita tidak menggunakan masker ya. Bukan berarti kita tidak menerapkan protokol kesehatan Pak, karena kita tetap menerapkan jaga jarak, dan tentunya sebelum proses tapping PAL Talk pada kesempatan kali ini kita juga sudah melakukan rapid test. Seperti itu ya Pak ya. Oke, jadi sebelum kita ngobrol santai lebih lanjut nih Pak, mungkin kita bisa kenalan dulu sama Pak Sekper ya. Ngobrol santai aja ya. Boleh. Oke. Nama saya Rarya Budi Harta. Saya saat ini bertugas sebagai Corporate Secretary di PT PAL Indonesia Persero. Bapak Rarya Budi Harta, yes, saat ini sedang diberikan amanah sebagai Corporate Secretary PT PAL Indonesia Persero. Seperti itu Bapak. Jadi pada kesempatan kali ini, tapi sebelum itu kita juga sudah kenal lama ya Pak ya? Iya. Lama ya? Kita sudah cukup kenal kita lama. satu organisasi, jadi pasti kenal lama ya. Iya, pastinya. Semenjak Mas masuk sini pasti udah kenal sama saya. Iya, betul Pak. Nah, jadi gini Pak, kalau nggak salah saya juga pernah tahu Pak Rarya ini sempat juga bergabung di salah satu BUMN atau perusahaan yang lainnya sebelum Bapak bisa ada di titik di PT PAL ini. Mungkin Bapak juga bisa sharing ke Sobat PAL semua tentang bagaimana sih perjalanan singkat Bapak. Oke, jadi perjalanan kalau bisa dibilang perjalanan karir ya, saya itu kerja udah mulai zaman kuliah Mas. Jadi di tahun 2004 saya masuk kuliah, saya kerja bareng sama dosen sebagai asisten peneliti itu di tahun 2010. Ada beberapa proyek yang saya kerjakan di kampus sampai kemudian saya menyelesaikan kuliah saya di tahun 2010 dan lanjut ke pasca sarjana. Kemudian di situ saya juga sudah bekerja di beberapa perusahaan swasta. Kenapa saya bilang beberapa? Karena ada dua. Yang pertama adalah saya bekerja di bidang yang tadi, jadi saya melanjutkan sebagai asisten peneliti, terus kemudian saya kerja di bidang perkapalan lagi, bikin kapal juga, tetapi skalanya lebih kecil. Terus kemudian di tahun 2012 saya selesai pasca sarjana, kemudian saya bergabung di salah satu BUMN. Di 2014 kemudian saya bergabung di PT PAL. Nah di PT PAL ini saya menganggap bahwa tantangan atau challenge-nya itu lebih kerasa gitu ya. Lebih banyak tantangan lebih banyak tantangan, dan kemudian di tahun 2017 ada semacam kayak apa namanya lelang jabatan begitu ya di posisi tertentu. Kemudian saya mencoba untuk apply itu. Nah akhirnya pada posisi pada proses itu kemudian ada beberapa tahapan yang dilewati, dan alhamdulillah sampai saat ini saya diberikan amanah untuk menjadi Corporate Secretary di tahun 2018. Dari tahun 2018 sampai saat ini ya Pak ya. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan dulu. Ternyata memang Bapak Rarya ini perjalanannya juga sudah cukup panjang.
malang melintang di dunia organisasi maupun dunia profesi. Tentunya Bapak juga bisa saya katakan sebagai profesional muda ya Pak ya? Boleh. Sebagai profesional muda. Oke, Sobat PAL semua dimanapun berada, kita boleh mengenal lebih dalam lagi tentang Pak Arya. Karena pada edisi spesial kali ini kita akan mengangkat tema Hari Sumpah Pemuda Pak. Oh iya. Sumpah Pemuda, sekarang eranya berbeda, tahunnya berbeda, nuansanya, hype-nya juga berbeda. Kita akan mengulik bagaimana sih kita bisa di Sumpah Pemuda pada era yang seperti ini, gitu ya. Ya, Sobat PAL semua, tadi kita juga sudah kenalan dengan Bapak Arya Budi Harta dengan pengalaman yang begitu banyak. Tentunya juga bukan hanya di PT PAL saja pengalamannya. Nah, tadi juga Bapak sudah menyebutkan bahwa di tahun 2018 Bapak sudah menjadi Corporate Secretary di PT PAL. Nah, berarti kalau boleh Zen sebutkan, Bapak menjadi Corporate Secretary di usia 30 ya Pak ya? 32. Ya, 30 sampai 32 Pak. Iya, nah, 32. Itu gimana ceritanya sih Pak, Bapak bisa jadi di posisi yang boleh saya katakan mungkin Zen tidak akan bisa membayangkan menjadi leader yang posisi general manager di usia 32, mungkin Bapak bisa sharing ke kita. Jadi mungkin begini, kalau di usia muda atau milenial yang sekarang itu mungkin banyak sekali paradigma yang berpikir bahwa milenial itu yang pertama nggak kompeten, ya nggak sih? Terus yang kedua mereka gerusa-gerusu, mereka sukanya itu sesuatu yang instan. Nah, bagaimana supaya ini paradigma tadi itu bisa kita jawab? Maka muda itu sebenarnya bukan sebab. Jadi, karena muda jadi ditunjuk, bukan begitu. Tetapi kita harus balik ini. Karena kita memiliki kompetensi, kemudian kita ditunjuk. Muda, nah itu kemudian menjadi challenge yang harus dijawab di next step begitu ya. Sehingga kalau bicara soal bagaimana kita bisa berkarya lebih di usia muda, kalau saya sampai dengan saat ini saya meyakini ada 3 hal nih Mas. Yang pertama, bagaimana kita harus jadi orang yang believe atau yakin. Saya dari awal kerja itu nggak pernah mengerjakan hal-hal yang nggak penting. Saya sering bicara sama teman-teman juga, saya nggak pernah ngerjain hal-hal yang nggak penting. Contoh, saya pada waktu di BUMN sebelumnya, saya bekerja karena saya di lapangan ya, saya ada di bagian perbaikan kapal. Saya megangin senter sama megangin buku sama catatan. Pada saat surveyor masuk ke dalam manhole. Jadi kalau di kapal ada manhole yang ukurannya kecil, badan saya agak gede nih, jadi agak masuk agak susah. Saya megangin senter sama itu. Jadi kalau misalkan yang di bawah minta tolong, tolong senternya gitu. Saya ngelemparin senter dari atas ke bawah itu. Nah, terus kemudian ditangkap. Kemudian banyak yang mengira bahwa kok cuman megangin senter dalam tanda petik. Tetapi itu menjadi kemudian saya anggap hal itu penting. Kenapa? Kalau nggak ada senter gelap dong di bawah. Dia nggak akan bisa ngelihat. Terus kemudian di sini pada waktu saya masuk awal juga saya menjadi notulis nih. Jadi setiap rapat saya selalu bawa materi kemana-mana. Saya membuat notulensi rapat yang ini. Banyak juga yang melihat bahwa itu kok cuman tukang ketik gitu ya dalam tanda petik. Tetapi kemudian itu hal yang penting loh. Kalau tidak di capture dalam sebuah notulensi, maka ini kan tidak jadi hasil rapat yang bisa memiliki evidence yang baik kan begitu. Jadi yang pertama adalah belief, yakin. Kita harus punya keyakinan. Keyakinan tadi akan meningkatkan atau menimbulkan kompetensi kita. Jadi kalau kita yakin kita ngerjain itu, maka kita bisa melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Terus yang kedua, kita jadi orang yang peka. Saya nggak pernah tuh misalnya lagi rapat, terus kemudian ada orang yang lagi nulis di papan tulis, sebelahnya itu lagi kotor gitu ya. Saya nggak berdiri ngambil penghapus terus ngapus gitu. Nggak bisa. Saya harus itu kayak ngerasa bahwa ini gini gitu. Kayak misalkan kita rapat bareng-bareng ya sama teman-teman dan tim gitu. Kabelnya agak nggak pas gitu ya, atau mungkin nyari colokan HDMI gitu. Ini colokannya mana gitu. Kebetulan saya ngelihat colokan itu, saya langsung berdiri dan saya ambil. Whatever siapapun yang ada di ruangan rapat itu. Kemudian itu akan menjadi peka. Tapi saya sempat berpikir loh, peka ini salah atau benar? Kemudian saya punya contoh ya. Coba buka di YouTube. Pak Jokowi pada waktu beliau menjadi gubernur di Jakarta, beliau pernah ngangkat gong pada saat peresmian suatu acara, saya lupa acara detailnya itu apa. Pak SBY sebagai presidennya waktu itu ingin mukul gong, tapi posisinya nggak pas itu Mas. Jadi kameranya tuh ngambilnya nggak pas. Akhirnya Pak Jokowi langsung bergeser dan mencoba untuk mengangkat. Dan akhirnya saya menilai bahwa ternyata sikap peka itu mungkin
yang akhirnya membuat beliau menjadi memiliki karakter yang kuat, sehingga saya berpikir bahwa itu adalah nilai plus. Nilai tambah ya Pak? Iya. Yang ketiga, satu lagi adalah masalah komunikasi hati. Jadi luangkan sehari itu dalam waktu 1 hari ya, sesibuk-sibuknya kita. Tentu kalau kita bicara soal komunikasi kita dengan Yang Maha Kuasa itu sudah pasti, kita tidak perlu bicarakan lagi karena itu sudah mandatori ya kan, sehari 5 kali dan sebagainya, itu sudah ini. Tetapi mungkin lebih kesininya adalah bagaimana kita membangun komunikasi hati dengan orang tua kita. Itu penting. Sehari insya Allah saya pasti akan nelpon ayah atau ibu saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Beliau sehat-sehat. Beliau hari ini aktivitasnya apa gitu. Sehingga saya mempercayai bahwa sikap itu dan kebiasaan itulah yang akhirnya membuat orang tua saya tetap tidak putus doanya untuk bisa mendoakan saya, dan akhirnya ya itu tadi, usia muda menjadi pemimpin bukan sebagai mimpi lagi, tapi bisa ya, menjadi sebuah kenyataan. Kira-kira gitu lah. Luar biasa. Kira-kira gitu. Kira-kira Arya, bahwa memang saya tadi menangkap adalah 3 kata kunci ya Pak, terkait kita tetap harus yakin, tentunya kita juga tetap peka, dan salah satu yang paling penting juga adalah komunikasi hati. Nah, di sini komunikasi hati mungkin bisa antar sama dengan orang tua, dengan teman-teman di sekitar. Akhirnya itu yang akan membangun sebuah kebiasaan yang baik gitu Pak ya. Iya, betul. Karena akan menghubungkan dengan komunikasi yang baik, dengan jalannya hati pasti akan lebih peka. Dengan sudah lebih peka nanti juga kita bisa lebih yakin lagi kayak gitu ya Pak ya. Nah, mungkin Sobat Paul juga penasaran Pak nih. Ada nggak sih Pak yang bisa di-share sama kita semua nih Pak Sobat Paul juga terkait Bapak mungkin punya pengalaman-pengalaman yang Bapak sebagai leaders di usia muda, mungkin apakah ada yang underestimate, masih muda, jadi leader. Pernah nggak sih Pak punya pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa di-share ke kita sebagai insight yang baru Pak? Sebenarnya kalau boleh dibilang, mungkin saya meng-quote ada pemimpin muda yang mengatakan bahwa menjadi pemimpin muda itu handicap. Kenapa? Karena kita harus bisa memberikan yang terbaik dulu agar mereka mendapatkan respon positif, agar kita mendapatkan respon positif dari teman-teman semuanya. Ketika mereka sudah memiliki itu, maka timbul respect, Mas. Nah, respect itu tadi yang harus kita jaga. Saya di tim saya ada yang usianya sudah sebentar lagi purna tugas, ada yang mungkin usianya juga cukup senior begitu ya, ada juga yang sepantaran. Jadi treatment saya ketika berkomunikasi, intinya adalah komunikasi ya. Treatment saya dalam berkomunikasi itu yang menjadikan saya untuk mencoba untuk mengambil respect-nya dulu. Ketika mereka sudah respect, maka pekerjaan yang dikerjakan tadi akhirnya fun. Anak muda itu kalau nggak fun, nggak dikerjain, Bos. Iya kan? Iya Pak. Kan kalau nggak seneng nggak mau kerja kan? Itu dia, makanya saya lihat Mas Jen ini kan teknik ya, background pendidikannya ya. Iya Pak. Tapi seneng ngomong nih. Nah makanya Mas Jen posisinya sekarang ada di sini. Nah begitu di sini happy, you can explore apapun Mas. Jadi punya ide apapun pasti akan keluar. Jadi intinya begitu, harus seneng dulu. Nah ketika udah seneng, pasti mereka akan mengerjakannya dengan hati. Itu kira-kira. Underestimate itu nomor 2. Yang penting 1 Mas. Tapi pasti pernah ada ya Pak ya mengunderestimate gitu. I don't know. Tapi yang pasti 1. Ketika kita sudah meyakini, yang tadi yang balik lagi yang tadi saya bilang yang pertama, yakin, belief tadi, kita tuh yakin dong ngerjain. Nah, ketika kita ngerjain secara yakin, maka kan kalau kita, namanya juga orang yakin ya, ngerjainnya sungguh-sungguh pasti dong, ya kan? Kalau ngerjainnya sungguh-sungguh, yang namanya hasil tidak akan, yang namanya proses pasti tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau kita berproses secara sungguh-sungguh, ya insya Allah hasilnya akan bagus. Kira-kira itu bro. Siap, terima kasih Pak. Ya, luar biasa sekali tadi Pak Arya juga sudah menjelaskan ya terkait bagaimana tips dan triknya, bagaimana dari untuk kita bisa menjadi leaders ya di millennials di era saat ini. Nah,
Saat ini kan kita episode spesial Pak, kita akan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2020. Nah, tentu kita akan berbicara bagaimana millennials, kita sebagai millennials memaknai Sumpah Pemuda pada saat ini. Nah, kalau menurut Pak Rarya bagaimana sih Pak cara kita sebagai millennials memaknai Sumpah Pemuda? Milenial. Sebelum itu Pak, tahan dulu karena kita akan menyaksikan tayangan karena kebetulan juga ada pendapat, ada pandangan dari millennials PT PAL, kawan-kawan kita semua yang sudah menyuarakan bagaimana sih Pak Sumpah Pemuda menurut mereka. Mungkin kita bisa saksikan berikut ini dulu Pak. Oke, boleh. Sumpah Pemuda itu pemuda-pemudi yang mempunyai semangat membara, beretika, santun, dan mempunyai akhlak sebagai fondasi utamanya. Sumpah Pemuda itu kita harus saling bersinergi, tidak mudah terpecah belah, dan menjaga solidaritas dan tetap semangat. Sumpah Pemuda itu kita harus menjadi milenial yang inovatif dan terus berkarya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sumpah Pemuda itu ya harusnya kita memaknai Sumpah Pemuda ya jangan sampai semua ide, semua pemikiran kita, semua gagasan kita itu cuma tertahan di laptop, di hard disk, di flash disk, tapi kita harus mengeluarkan semua hal itu dalam bentuk yang nyata, yaitu dengan membuat karya untuk nusa dan bangsa. Sumpah Pemuda itu saatnya kita tingkatkan toleransi, lebih semangat, jangan mau kalah sama pemuda-pemuda zaman dahulu. Sumpah Pemuda itu adalah komitmen pemuda untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk menghasilkan karya-karya baru, inovasi, research, dan development dalam menghadapi perubahan dunia untuk menunjukkan peran pemuda sebagai agent of change bagi negara. Ya, begitu tadi Pak tayangan dari milenial PT PAL yang lain. Luar biasa, mereka juga sudah menyuarakan apa sih cara mereka untuk memaknai Sumpah Pemuda. Karena mereka juga milenial semua. Ada yang masih staff, kemudian ada juga milenial yang sudah menjadi manajer. Semua juga sudah menyuarakan pendapatnya terkait bagaimana mereka sebagai milenial memaknai Sumpah Pemuda. Nah, sekarang kita kembali ke Pak Rarya nih. Bagaimana sih Pak kita memaknai Sumpah Pemuda? Nah, sudah nih kita bahasa satu, bahasa Indonesia. Sudah nih kita berbangsa satu. Dan sudah kita bertanah air satu. Kemudian ketika kita sudah memiliki ketiganya itu, kita jaga ini sekarang. Bagaimana sumpah yang sudah kita atau pemuda sampaikan bahwa ketiga hal tadi yang kita sudah sampai saat ini sudah kita pegang, tentu kita menjaganya. Dengan sekarang ini kan dinamika sudah mulai berbeda nih. Dinamikanya berbeda, challenge-nya berbeda. Caranya berjuang juga beda. Caranya berjuang juga sudah berbeda. Bung Karno dulu bilang kalau perjuangan saya lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kamu adalah melawan bangsamu sendiri. Artinya apa? Bahwa kita itu sebagai pemuda, related dengan Sumpah Pemuda tadi, bahwa kita sudah punya sumpah itu, maka kita harus menjaga konsistensi sumpah itu sendiri dengan cara apa? Satu, sebagai apapun, dimanapun, dan karya apapun, kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh dan memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Nomor satu. Yang kedua, ketika kita sudah melakukan itu tadi, maka bekerja yang sungguh-sungguh tadi untuk memberikan bangsa dan negara. Yang kedua adalah memberikan atau menularkan itu semangat-semangat positif tadi kepada pemuda yang lainnya. Jadi kalau itu sudah, jadi kita sudah bekerja nih, sudah melakukan dengan sungguh-sungguh, karya yang sungguh-sungguh, dimanapun ya Mas ya, pelukis, penyanyi, entertainer, teknokrat, birokrat, semuanya memberikan karya yang terbaik untuk bangsa dan negara. Setelah kita punya semangat itu tadi, tularin ke sebelahnya. Nanti sebelahnya juga punya semangat lagi tuh. Nanti nularin lagi ke sebelahnya lagi. Akhirnya semuanya pemuda Indonesia punya semangat yang sama. Gitu kira-kira. Setelah semangat yang sama bisa gerak ya Pak ya? Yes. Luar biasa banget Sobat PAL semua dimanapun berada. Nah, mungkin kita agak sedikit ada di penghujung sesi kita nih Pak. Tapi belum berakhir. Nah, tadi juga sudah berbicara bagaimana kita memaknai Sumpah Pemuda bagi para milenial. Tentunya cara berjuangnya berbeda, cara bertindaknya berbeda karena zaman juga berbeda Pak. Nah, tentunya kalau misalkan kita sedikit merefleksikan Pak, kita sedikit
menaruh balik di PT PAL sendiri. Tadi kan juga sudah kita melihat tayangan-tayangan dari millennials PT PAL, ada yang sebagai manajer juga di PT PAL, masih millennials. Bapak juga sebagai corporate secretary di usia muda. Berarti kan ada sebuah peran juga bahwa sebenarnya millennials punya peran yang begitu kuat juga. Bisa mewarnai intinya di situ, Pak. Nah, mungkin kita sedikit bisa melihat ada sebuah tayangan lagi, Pak. Ada tayangan lagi tentang bagaimana sih apresiasi atau bahkan bagaimana sih impresi terhadap pemimpin-pemimpin muda yang ada pada saat ini, khususnya di PT PAL. Boleh kita lihat ya, Pak ya? Kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Harapan kepada milenial bahwasanya pemimpin yang telah ditunjuk itu menjadikan bagian dari untuk meningkatkan motivasi teman-teman sekalian. Oleh karena itu, kepada teman-teman milenial, marilah selalu bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, dan bekerja tuntas dalam mengerjakan segala tugas. Oleh karena itu, mari kita menyongsong dalam momentum Sumpah Pemuda ini, kita tetap semangat, tetap menjadi orang yang bermoral, beretika, sehingga tugas apapun yang akan diberikan kepada kita akan dapat terlaksana dengan baik. Kita tentunya bersyukur bahwa di PT PAL ini telah banyak pemimpin-pemimpin muda yang diberi kepercayaan oleh manajemen untuk mengemban amanah-amanah penting di dalam menjalankan tugas-tugas di perusahaan. Kita tahu ada pemimpin muda seperti Pak Ade Nandra, Pak Raria, Pak Utario, ada Pak Aris Wacana Putra, ada Pak Josa, dan tentunya masih banyak lagi pemimpin-pemimpin muda yang lain di perusahaan ini. Pemimpin-pemimpin ini adalah masa depan bagi PT PAL yang kita cintai. Dan tentunya harapan saya adalah tetap gelorakan semangat muda, spirit, dan tentunya juga dengan tetap penuh perhitungan yang matang. Jadi harus diimbangi dengan kehati-hatian, wisdom, kebijaksanaan, empati, sehingga akan menjadikan berimbang di dalam menjalankan kepemimpinan, dan teruslah berkarya. Nah, itu dia, Pak, tadi tayangan dari GM juga yang ada di PT PAL terkait impresi pemimpin-pemimpin muda yang ada di PT PAL. Mungkin Pak Radia juga sedikit bisa memberikan penyemangat juga, atau mungkin bahkan impresi yang sama, atau bahkan juga bisa dikatakan sebagai pesan pamungkas Bapak nih untuk para milenials PT PAL yang nantinya tentunya akan menjadi harapan-harapan terbaik bagi PT PAL. Kita kalau misalkan bicara pemuda ya, dulu Bung Karno bilang, kasih saya 1000 orang tua maka akan kucabut semeru dari akarnya. Kasih aku 100 pemuda, kita kasih 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Artinya 10 pemuda ini tadi, kita adalah harapan bangsa, Mas. Jadi harapan bangsa itu, kalau kita bicara soal bagaimana kita membangun negara, maka saya mungkin berpesan kepada seluruh pemuda, pemudi, milenial yang ada di manapun kalian berada. Kalian ini adalah, atau kita semua ini adalah penerus bangsa. Lakukan yang terbaik. Berjuang di tempat kalian masing-masing, berjuang di tempat kita masing-masing, dan berjuang di fokus kita masing-masing. Satu tujuannya, memberikan kontribusi yang terbaik kepada bangsa dan negara, mengharumkan nama bangsa, dan juga memberikan satu nilai lebih agar bangsa negara Republik Indonesia ini dipandang baik di mata dunia. Mungkin itu, Mas. Luar biasa sekali Pak Raria atas insight-nya pada kesempatan kali ini, bahwa memang tentunya sejatinya millennials ini bisa memberikan warna baru, Pak. Bisa memberikan ruh baru juga, semangat yang baru, karena bisa bergerak bersama-sama. Dengan tidak sendiri-sendiri, bisa bersatu, tidak terpecah belah. Ini menjadi sebuah semangat dan kekuatan yang luar biasa, Pak. Nah, tidak terasa Pak Raria, kita sudah ada di penghujung PAL Talk pada edisi spesial kesempatan kali ini, Hari Sumpah Pemuda tahun 2020. Sumpah Pemuda millennials bisa apa? Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Raria atas waktunya yang sudah diberikan. Kita bisa menyapa Sobat PAL semua, Pak, dimanapun berada. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi kita pada kesempatan kali ini, kami juga menyampaikan mohon maaf kiranya ada kekurangan, ada kesalahan-kesalahan teknis, dan tentunya jangan lupa Pak Raria untuk bisa mungkin mengajak Sobat PAL semua dimanapun berada untuk like, komen, dan subscribe. Pak. Monggo, Pak, mungkin bisa mengajak sobat-sobat. Buat Sobat PAL dan juga buat seluruh pemuda-pemudi milenial yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia juga ya, Mas.
Jangan lupa saksikan YouTube channel dari PT PAL Indonesia, komen, subscribe, dan juga di like. Perlu di-share. Boleh, kalau perlu di-share. Terima kasih Pak Raria atas waktunya yang telah diberikan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat PAL semua dimanapun berada. Kita bertemu pada edisi-edisi selanjutnya. Dan kami mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda tahun 2020. Dan demikian yang dapat kami sampaikan dan sampai jumpa.